pokoknya Niki itu jangan ngaku-ngaku jadi CEO deh. Jadi nggak dikejar-kejar orang. Hey Besti, gue kasih tahu lu ya, lu tuh nggak tahu apa-apa. Dia mana ngaku-ngaku, dia nggak pernah ngaku-ngaku. Dia ditunjuk sama yang punya Ateng. Yang punya Ateng yang bilang ini kenalin CEO baru. Niki mah nggak pernah ngaku-ngaku. Niki aja, gila Ci, gue ditunjuk Ci jadi CEO loh Ci gitu. Justru Niki kaget, aku tahu ceritanya. Jadi kamu nggak tahu apa-apa, jangan ngomong begitu. Sorry, aku belain Niki karena aku tahu banget Niki kayak apa. You cannot say that loh to him. You don't know, you nggak tahu apa-apa soal Niki. Gila kali, siapa yang mau ngaku-ngaku jadi CEO? Ih, nggak mau. Niki ditunjuk kok. Niki yang ditunjuk. Niki nggak ngaku-ngaku. Tolong itu ya yang ngomong begitu. Besti, aku ada gosip, ada cerita seru. Gara-gara live tadi kita, aku, Niki, Jimmy, Daniel Tobing akhirnya meriak banyak orang termasuk founder. Ada yang bereaksi dan juga meriak terhadap Pak WK itu sendiri. Akhirnya Pak WK juga terpancing sehingga dia menghubungi Jimmy dan dia janji ke Jimmy akan hubungi Jimmy dan yang lain. Akhirnya Jimmy bikin phone call, termasuk saya diundang, Mas Gepsima, Hani, Mbak Keket, Indra, Benny, Ridwan, Sopo meneh yo, Mas Bejo, Niki sekalipun, Daniel Tobing, dan juga Jimmy-nya sendiri itu ada di situ. Dan akhirnya Pak WK hadir di telepon itu. Besti, dia ada. Mau tahu apa yang dibicarakannya? So intinya dia mau ngomong ke publik untuk Zoom bareng ataupun live bareng, apapun itu namanya. Dan ini nanti Mbak Keket akan aturkan apakah itu Zoom, apakah itu live. Kayaknya sih akan Zoom. Jadi aku sampein juga pasti akan ada pertanyaan mau dari luar ataupun dari dalam adalah kapan withdraw, kapan bisa balik normal. Nah, dua pertanyaan itu Bapak siapkan apa yang akan Bapak jawab gitulah kira-kira. Terus kan dia katanya tadi cerita banyak tentang planning-planningnya dia, biar dia sampaikan aja langsung. Nah, so kita tunggu aja Besti, karena katanya minggu depan atau minggu ini nggak tahu nih, lagi direncanain kapan mulai zoomnya. Daripada orang lain yang ngomong, kita kasih waktu dan tempatnya untuk Pak WK langsung berbicara di depan banyak orang. Oke. Kakak masih teleponan sama Pak WK? Masih, sampai tadi malam masih. Hari ini dia WhatsApp aku belum buka. Aku udah lihat tuh WhatsAppnya Ci gitu doang. Aku belum buka Besti, nanti aku baru bangun habis sarapan tidur lagi terus belum bangun dan belum kontak dia lagi. Jadi kalau ditanya masih teleponan masih, tapi yang dibahas nggak kayak dulu, nggak bahas ATG gitu, nggak ada sama sekali. Aku nggak nanyain. Aku udah tak cukup tahu diri untuk tidak membahas ke ranah situ, dan sepertinya beliau juga tahu ya saya nggak mau bahas ke arah sana. Jadi pembahasannya beda, dia ya minta tolong ngomong sama investorku gitu-gitu doang sih. Aku nggak bahas soal apa-apa, selebihnya cuma nanya soal pribadi, apa kabar, udah gitu aja. Masih komunikasi sama owner ATG Ci? Masih, tapi ingat ya, komunikasinya aku ini udah nggak kayak dulu lagi. Aku ngomongin tentang si ATG bisnis aku nggak, karena dia tahu aku udah walk away, dia juga tahu aku udah nggak mau bahas, dan aku juga tidak pernah mencoba menyinggung ke ranah sana. Dan dia juga berapa kali lah dia juga ngobrol, adalah nanti ada solusi, tapi aku nggak mau dengerin, nggak mau tanggepin gitu loh. Ada dia nyerempet pun aku nggak tanggepin, pura-pura nggak dengar. Jadi aku lebih ke arah yang pembahasan di luar dari ATG bisnis dia yang lain. Dia kan cari investor juga ya, itu dia minta tolong bantuanku untuk ngobrol gitulah sama temenku itu. Gitu doang sih Besti, aku nggak ada pembahasan apa-apa. Jadi jangan disalahartikan ya. Kayaknya Besti jangan salah mengartikan. Oh kalau masih ngobrol berarti slowly but sure katanya
akan WD apalah segala macam lancar. No, kamu menyimpulkan sendiri kalau kayak begitu. Jangan menyalahartikan. Sekali lagi aku ngobrol pun tidak membahas tentang si Ateng, enggak. Karena aku bilang aku nggak mau bahas, ya aku udah nggak mau bahas. Sekalipun sama yang punyanya, aku nggak mau tahu dia mau nyerempet ngasih tahu ada solusi lah katanya. Nanti begini, nanti begitu, bulan sekian begini, aku udah nggak mau tahu, nggak mau tahu. Ring satu ngasih tahu pun aku nggak mau dengerin. Udah beda kita, aku benar-benar udah nggak mau bahas. Jadi Besti tolong jangan ambil kesimpulan apapun itu. Dan aku lebih bahas pembahasan yang lain yang nggak ada hubungannya sama Ateng. Nah aku masih mau bahas itu, tapi kalau yang langsung ke Atengnya aku nggak membahas gitu, oke? Inti dari yang dibicarakan Ko Niki apa ya, Ce? Tadi aku nggak fokus soalnya sambil periksa pasien. Ya ampun, kamu periksa pasien sambil liatin live ya tadi. Intinya sih lebih ke kenapa dia udah nggak di sana lagi. Terus dia itu ngerjain V3 dan menurut dia itu udah selesai. Tadi tuh aku banyak mancing pertanyaan Niki lagi mewakili kalian semua. Makanya aku tanya dia, kapan kamu terakhir dihubungi sama yang punya Ateng? Ternyata dia bilang 3 bulan yang lalu. Berarti komunikasi dia itu lebih sangat terbatas lagi, Besti. Lebih, makanya dia bilang dia seperti nggak dianggap ya, karena bayangin yang ditunjuk jadi CEO masa 3 bulan lalu terakhir komunikasi, kan aneh. Jadi kayak gimana sih kayak dicuekin begitu ya. Kita semua tahu intinya dia udah nggak kerja lagi, tapi dia tetap berdoa yang terbaik gitu untuk semuanya. Dan tadi selain bahas kenapa Niki udah nggak di sana lagi, Niki nggak jelekin loh. Selain bahas tadi kenapa Niki nggak di sana lagi, kita juga nanya kan ada Mas Geusima ya. Mas Geusima itu orang DPRD toh, dia yang ngerti tentang ketetapan pemerintah. Tadi kita juga nanya-nanya sama Mas Geusima mengenai ketetapan pemerintah. Nah agak ambigu ya, kayaknya peraturannya belum tetap katanya, belum jelas apa segala macam. Menurut aku sih perjalanannya kalau memang perlu ada aturan yang diberlakukan itu akan amat sangat panjang sekali. Dan apakah akan prosesnya cukup 1-2 tahun, aku nggak tahu. Kayaknya sih bakalan lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kitanya nggak mau bertindak apa-apa atau tidak mempush pemerintah untuk bertindak sesuatu, kayaknya bisa lebih dari 1 tahun aturannya ditetapkan. Tadi bahas soal Doni Salmanan juga case-nya. Panjang deh, pokoknya seru pembahasannya kemana-mana. Terima kasih live bareng Ko Niki dan Mas Pak Geusima. Pertanyaan Cici mewakili kami, sehat-sehat untuk Cici. Terima kasih Besti, didoain yang terbaik buat Besti juga. Tapi memang benar kan pertanyaan aku kenapa mewakili kalian semua, karena basically aku juga member dan aku ngerasain banget apa yang Besti rasain. Dan kalau ngomongin para besties ini, jangan minta Besti untuk sabar lagi, karena saya percaya kalian udah lebih dari sabar kali. Nunggu berapa bulan itu kan lebih dari sabar. Nah sekarang kan pertanyaan intinya langsung aja straight to the point. Kapan bisa withdraw? Kapan bisa normal? Begitu kan? Tapi ternyata Mas Geusima juga nggak bisa jawab, orang dia juga member. Apalagi Niki sekalipun, yang mantan CEO sekalipun juga nggak bisa jawab, karena ada beberapa hal di luar dari ranahnya dia dan dia memang tidak tahu menau. Jadi ini amat sangat membingungkan ya Besti. Tanyain Pak WK dong Ci, ATG masih ada harapan nggak? Please, karena kami rakyat kecil butuh kepastian. Iya ya, namanya digantung gak enak banget ya Bes ya. Apalagi disuruh nunggu tapi nggak tahu kapan. Aku pribadi sih udah nggak mau bahas ini jujur Besti. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya live kami tadi itu sebenarnya memancing sekaligus klarifikasi untuk Niki, juga memancing untuk Pak WK juga keluar, untuk Pak WK juga bicara langsung ke kalian, ke membernya gitu. Kalau saya sih udah pernah bahas sebenarnya, udah pernah minta dia untuk ngomong juga. Tapi kapan dia bilang iya, terus waktunya kapan, itu kan balik lagi terserah dianya ya Bes. Kita udah nggak bisa ngomongin dia lagi, nggak bisa untuk bilang paksa dia ya. Orangnya kalau nggak mau, udah kita paksa gimana ya toh. Jadi memang udah saatnya dia bicara sih. Aku tahu Cici orang baik, pasti mau bantu kami rakyat kecil.
Besti, terima kasih. Tapi kayaknya Besti nggak perlu ngomong gini deh. Jadi kayak playing victim nggak sih kalau ngomong gini? Aku nggak suka dengarnya. Tapi gini ya Best, namanya orang mau bantu ya bantu aja. Sebenarnya sih nggak perlu diomongin. Tapi kayaknya beritanya juga jadi simpang siur ya. Aku tetap bantu kok Besti. Aku tetap bantuin, tapi sesuai dengan kapasitasku. Nah aku itu bantu tidak langsung mengarah ke ateng-atengnya karena aku udah gak mau urusan sama itu. Tapi aku pernah bahas ke kalian, kunci kalian itu salah satunya adalah ada di koin. Nah aku bantu cari investor untuk bantu ngepam harga koin kamu gitu. Jadi aku membantu sebisaku, bagianku saja. Tapi nggak perlu aku publish juga apa yang udah dilakuin. Gitu aja Besti ya. If you are foreigners, it's supposed to be already have a link Fitri actually. By the way, if you really want to have a link Fitri, if you are joining in some group, maybe I don't know, I'm not joining at any group actually. How to give you the link Fitri here? If you know somebody from French community or whatever, you can ask them where is the link Fitri, because I already sent them actually the link Fitri, so everybody can log in or sign into the link Fitri actually. But only for the foreigners, but I don't know, yeah, for Indonesian it's supposed to be okay, but they said it's not allowed. I don't understand. By the way, if you know someone that can connect, yeah, maybe ya. I don't know want to get involved again. Sedih Ci, lihat live tadi, hidup serasa tidak ada harapan lagi. Semua uang di situ. Hutang numpuk untuk menopang hidup. Ini aku saranin ke Besti, yang pertama jangan berhutang lagi. Yang kedua, ini jadikan pembelajaran hidup untuk kamu tidak lagi melakukan bisnis ataupun investasi di satu basket, dan jangan pernah menaruh semuanya. Ingat, risk management itu kamu yang atur sendiri. Kalau sampai kenapa-kenapa kamu udah masih bisa bertahan hidup. Kalau kamu taruh semuanya ya pastilah terpincang-pincang. Terus live tadi sebenarnya lebih kepada pembicaraan tanpa adanya pemanis buatan. Jadi kita udah apa adanya. Jadi yang Niki sampaikan juga jelas sekali untuk kita lebih berhati-hati gitu aja sih kayaknya. Ci, sakit sekali dengan nasib Ateng yang sekarang. Dari IGS Om Gilang botak belakang banget sama Cici. Yang benar yang mana? Oke. Dulu ya, waktu aku lagi positive vibe, aku bilangnya apa? Jangan percaya aku. Sekarang apalagi jangan percaya aku. Jadi gini, aku mengambil keputusan untuk walk away. Waktu aku mengambil keputusan untuk positive vibe, yaitu aku maunya begitu. Kalau kamu mau positif ya silakan. Kalau kamu mau walk away juga silakan. Kalau kamu mau melakukan sesuatu juga silakan. Kan dari kemarin selalu aku bilang, mau lo nuntut kek, lo mau apa, is up to you guys. Aku selalu dukung. Kalau mau positif, mau masih percaya, silakan Besti. Ikutin tuh yang Gilang bilang, silakan banget, aku dukung. Kalau aku memilih untuk walk away, karena ini udah tahun berapa, udah beda tahun say gitu. Kalau mau ketemu Pak WK sama Ko Niki gimana? Kayaknya kalau Niki bisa ditemuin deh kapan aja dia mah bisa ditemuin Besti. Bilang nih kok aku mau bawa oleh-oleh buat Jason, nama anaknya Jason. Oh dia mah seneng, welcome. Gak ada yang diumpetin juga dari si Niki. Nih aku tag orangnya. Niki mah bisa ditemuin kapan aja. Kalau untuk Pak WK, nah aku pernah kasih nomor teleponnya, aku sebar loh di story aku. Waktu itu yang lihat sampai ribuan orang, masa iya nggak dicatat? Nah coba kamu nanya sendiri aja langsung ke orangnya. Aku kan nggak di Indonesia Besti. Kamu di Indonesia mungkin lebih tahu caranya gimana untuk ketemu ke rumahnya kek atau gimana. Kamu punya caranya lah untuk ketemu ke kantornya kek atau gimana. Aku nggak ngerti. Kalau aku di luar, aku gimana ketemunya? Aku mau cuma by phone gitu ya. Bodoh lah katanya kalau mau diikhlasin. Paling enggak disita hartanya. Besti, apapun caramu untuk bisa mengembalikan uang itu,
dan mendapatkan hakmu kembali, lakukanlah. Aku dukung aja, aku support aja. Selama caramu itu juga tidak merugikan dirimu sendiri, tidak membahayakan kamu, silahkan lakukan. Aku mendukung kamu. Pokoknya apapun yang mau Besti lakukan, silahkan lakukan. Kalau aku kan udah di tahap yang males ya saya drama. Gitu deh. Kalau aku udah walk away ya udah gitu. Kalau Besti mau dukung, mau mencoba cari cara sampai akhirnya, paling enggak apalah kata Besti kan katanya hartanya disita, lakuin aja. Kalau menurut Besti itu bisa kamu lakukan, silakan banget. Aku ucapin good luck, oke? Jangan patah semangat Besti.